Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Petani Flores Timur. Di video kali ini pembahasan mengenai busuk batang ya teman-teman. Busuk batang terus terjadi pada seluruh vanili ketika vanili sedang berbunga atau belum berbunga, tetap saja busuk batang tetap menyerang pada seluruh vanili ya teman-teman. Jadi yang pertama perlu kita perhatikan yaitu langkah dasarnya ya, pada saat kita mengambil bibit itu harus melihat bibitnya itu betul-betul sehat ya teman-teman. Jangan pernah mengambil bibit dari bekas atau pernah diserang penyakit busuk batang ya teman-teman. Karena kalau bibit itu sudah terkena busuk batang, maka nanti ya akan terus merambat ketika vanili yang kita tanam itu sudah tumbuh ya teman-teman, seperti sekarang yang ada di video ini teman-teman. Ini kan sangat disayangkan kalau ketika sudah rimbun seperti ini tetapi sulur terkena busuk batang ya teman-teman. Jadi itu yang sangat teman-teman harus memperhatikan baik-baik bibit awal yang teman-teman stek awal yang teman-teman ambil untuk menanam vanili ya teman-teman, karena sangat berpengaruh pada perawatan selanjutnya ya teman-teman. Jadi ketika sudah terkena busuk batang begini, maka ia akan berlanjut terus ya teman-teman. Mau kita potong sejauh manapun sulur yang mau kita buang, tetapi ia akan terus merambat teman-teman, karena pada dasarnya sulur yang kita ambil dari pokok stek vanili yang kita ambil dari satu pokok yang lain tersebut kemudian ditanamkan itu sudah terkena penyakit busuk batang ya teman-teman. Jadi tingkat kesulitan perawatannya itu sangat tinggi ya teman-teman, seperti ini karena stek yang kita ambil pada dasarnya itu sudah terkena penyakit busuk batang ya teman-teman. Jadi ia akan berlanjut seperti ini teman-teman. Jadi hampir setiap sulur itu pasti terkena busuk batang ya teman-teman. Jadi sangat sulit untuk kita mengantisipasi dengan cara apapun ya teman-teman, karena yang terkena penyakit busuk batang itu dari dalam ya teman-teman, bukan dari luar, sehingga kita bisa mengantisipasi dengan obat-obatan seperti misalnya obat-obatan kimia yang bisa menghilangkan hama, itu sangat sulit teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau mau mengambil bibit untuk menanam seperti stek ya harus dilihat dari vanili, pokok vanili tersebut memang betul-betul sehat, tidak terkena penyakit busuk batang ya teman-teman, agar tidak terjadi penyakit busuk batang pada kelanjutan perawatan yang baru kita tanam tersebut teman-teman. Dan saran saya untuk teman-teman yang mau menanam vanili, usahakan yang pertama sudah seperti saya jelaskan tadi, harus lihat dari stek vanili yang betul-betul subur, tidak terkena penyakit busuk batang. Kemudian kita potong stek vanili yang mau kita tanam tersebut, haruslah pendek ya teman-teman, jangan terlalu panjang teman-teman, karena ketika kita potong stek yang terlalu panjang, misalkan 1,5 meter atau 2 meter tersebut, nanti kita tidak tahu bagian dalamnya itu sudah terkena penyakit atau belum ya teman-teman. Jadi sebaiknya ditanam sekitar contoh seperti nanti akan saya tunjukkan contoh ya teman-teman. Stek yang mau kita tanam tersebut harus dipotong seadanya seperti ini ya teman-teman, harus pendek seperti ini, misalkan 5 ruas. 5 ruas juga menurut saya terlalu panjang ya teman-teman. Jadi kita tanam itu sekitar 3 ruas atau 4 ruas ya teman-teman,
4 ketiak ya teman-teman. Jadi sisa 3-nya dibiarkan ke permukaan tanah, kemudian yang satunya itu kita tanam ya teman-teman. Atau 3, kalau misalkan 3, 1 kita tanam, 1 kita tanam di dalam mulsa, kemudian sisa 2-nya itu dibiarkan ke permukaan tanah untuk merangsang pertumbuhan sulur atau pertumbuhan sulur pucuk baru ya teman-teman. Jadi saran saya seperti itu, tidak perlu kita menggunakan atau melakukan metode penanaman sulur yang panjang untuk mendapatkan hasil bunga yang cepat ya teman-teman, karena itu nanti akan merugikan teman-teman sendiri seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Ini baru sekali panen, tetapi setelah selesai panen sudah mulai mengalami penyakit busuk batang ya teman-teman. Ini baru sekali panen, dan kebetulan untuk vanili yang di ini dari sekian perawatan selama 2022 itu masih tetap terus memangkas busuk batang ya teman-teman, karena busuk batang terus menyerang. Ketika ada sulur yang sudah berbunga atau sudah berbuah juga sama terkena busuk batang dan akhirnya dipangkas buang juga teman-teman. Kan sayang kalau vanili sudah berbunga atau berbuah kemudian sulur terkena busuk batang lalu dipotong buang, itu kan sayang teman-teman. Jadi saran untuk petani vanili, ambil steknya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, harus dilihat dari misalkan pokok vanili yang rimbun seperti ini harus dipantau dari awal, apakah dari pemulaan tanam sampai sudah rimbun seperti ini tidak terkena busuk batang, maka itulah stek yang kita ambil untuk ditanam selanjutnya ya teman-teman. Dan tanam juga harus dilihat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, usahakan steknya itu jangan panjang ya teman-teman, sekitar 3 atau 4 ruas untuk mendapatkan hasil yang baik untuk kedepannya ya teman-teman. Itulah yang sering dikatakan yaitu bibit unggulan ya teman-teman. Bibit unggulan vanili, stek vanili unggulan itu seperti itu, ditanam tanam steknya tidak terlalu panjang ya teman-teman, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terlalu panjang nanti akan berakibat busuk batang ya teman-teman. Jadi biarpun prosesnya lambat, yang penting ke depan kita bisa merawat hasil itu dengan pasti teman-teman. Tidak perlu merepotkan kita untuk memikirkan cara bagaimana membasmi busuk batang atau dan lain-lainnya ya teman-teman, karena sulur yang kita tanam terlalu panjang tersebut. Oke, sekian video dari saya untuk pemahaman ke teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih.